Baiklah, selamat pagi bagi kita semua. Di sini adalah mata kuliah keamanan sistem informasi, di mana mulai saat ini metodenya adalah pengiriman video. Satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa dalam proses pembuatan video ini kita akan mempelajari banyak metode. Metode yang dipelajari itu mulai dari yang klasik dan modern, di mana langkah-langkahnya itu saya akan ucapkan saja. Kalian yang mendengarkan, kemudian kalian tuliskan di buku catatan. Catatan kalian itu akan menjadi bukti bahwa kalian betul-betul mengikuti perkuliahan ini, akan dikumpulkan. Kemudian nanti akan saya kirimkan soal melalui asisten, di mana dalam hal ini untuk kelas pagi Eva dan kelas malam Rian, di mana untuk soal-soal yang akan dikirim ini berbeda setiap orang. Masalah kunci dan sebagainya itu akan saya kabarkan selanjutnya. Perintah dari saya ini adalah mutlak. Jangan ada yang namanya penambahan waktu. Kapan saya suruh kumpul, harus dikumpul. Di mana metode pengumpulan itu adalah metode pengiriman file dalam bentuk PDF yang akan disatukan oleh asisten dalam bentuk RAR. Nanti saya akan ajari lagi pembuatannya. Ingat, jangan ada main-main di kelas ini. Saya tidak suka kalau ada main-main. Apalagi kalian itu adalah semester 5 saat ini. Materi ini adalah materi keamanan sistem informasi yang cukup banyak dipakai untuk skripsi. Oleh sebab itu, saya harap kalian ikut kelas ini dengan betul-betul, karena ini bisa menjadi acuan untuk skripsi kalian nanti. Kita mulai saja untuk keamanan sistem informasi, di mana dalam keamanan sistem informasi ini saya akan arahkan ke arah yang namanya kriptografi. Kita mulai. Sini saya akan menjelaskan yang namanya terminologi kriptografi. Saya akan sebutkan apa itu terminologi kriptografi, sedangkan penjelasannya saya tidak tulis. Kalian dengarkan saya ngomong, kalian tulis di buku catatan. Kita mulai. Kriptografi. Kriptografi, kalian dengarkan ya, adalah merahasiakan suatu data atau pesan. Di mana kriptografi juga merupakan seni merubah pesan menjadi bentuk lain. Kalian tulis itu, merupakan seni merubah pesan menjadi bentuk lain. Terminologi dalam kriptografi yang pertama, satu adalah plain text. Plain text. Kalian tulis catatan. Plain text adalah pesan yang belum disandikan. Di mana plain text biasa disebut dengan clear text. Nama lain daripada plain text adalah clear text. Tulisannya adalah di mana juga setiap orang masih bisa ataupun dapat mengerti arti dari pesan tersebut. Yang kedua adalah ciphertext. Tulisannya ciphertext adalah pesan yang sudah disandikan. Pesan yang sudah
disandikan tidak dapat dimengerti oleh siapapun, termasuk pemiliknya. Jika ingin mengerti, maka ciphertext harus diubah ke dalam plain text. Yang ketiga, enkripsi. Apa yang maksud dengan enkripsi adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Yang keempat, dekripsi. Adalah proses mengubah ciphertext menjadi plain text semula. Saya ulang, proses mengubah ciphertext menjadi plain text semula. Cryptosystem. Adalah metode yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap pesan. Adalah metode yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap pesan. Yang keenam, kriptografi. Tulisannya sudah ada di atas. Adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan enkripsi dan dekripsi. Adalah ilmu yang mempelajari cara untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Yang ketujuh, kriptosistem tanpa kunci. Adalah metode yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi tanpa menggunakan kunci. Kekuatan dari kriptosistem tanpa kunci terletak pada kerahasiaan metodenya. Jika metode enkripsi dan dekripsi sudah terbongkar atau diketahui, maka metode itu tidak layak digunakan, alias tidak aman lagi. Yang kedelapan, kriptosistem dengan kunci. Adalah metode yang digunakan membutuhkan kunci tertentu untuk melakukan proses enkripsi ataupun dekripsi. Saya ulangi, metode yang digunakan membutuhkan kunci tertentu untuk melakukan enkripsi ataupun dekripsi, di mana kekuatan kriptosistem ini terletak pada kekuatan metodenya dan kerahasiaan kuncinya. Jika kuncinya diketahui, maka kriptosistem tersebut masih dapat digunakan untuk melakukan enkripsi pada pesan yang lain. Saya akan gambarkan proses tanpa kunci dan dengan kunci. Ini nanti digambarkan di bukunya juga. Di sini ada plain text. Enkripsi. Kemudian ciphertext. Ini adalah enkripsi, sedangkan untuk dekripsinya
kebalikannya. Dekripsi. Plain text semula. Sedangkan yang dengan kunci, kalian tambahkan saja di sini tanda panah, di mana tuh tulisannya di sini adalah kalian tambahkan di sini di bukunya. Ini adalah kunci. Perbedaannya dengan kunci, dia ada kunci untuk melakukan enkripsi dan ada kunci untuk melakukan dekripsi. Kalau dia tanpa kunci, dia tidak ada kunci di sini. Jadi dibuat ada 4 gambar. Ada 4 gambar, ya. Yang pertama adalah gambar enkripsi dengan kunci seperti ini. Begitu juga dekripsi dengan kunci. Kemudian enkripsi tanpa kunci, berarti kuncinya dihilangkan. Dekripsi tanpa kunci, berarti kuncinya dihilangkan. Nah, seperti itu dia. Kemudian yang ke-9, simetri crypto system. Merupakan kriptosistem yang menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Itu adalah simetri kriptosistem. Sedangkan yang ke-10, asimetri kriptosistem. Di mana perbedaannya dengan simetri adalah dia ini menggunakan kunci yang berbeda. Jadi kriptosistem yang mempunyai kunci berbeda untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Yang ke-11, secret key. Istilah yang dipakai pada simetri kriptosistem di mana kerahasiaan kunci sangat diperlukan. Yang ke-12, public. Atau kunci publik, di mana ini adalah merupakan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan pada asimetri kriptosistem. Merupakan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan pada asimetri kriptosistem. Private key. Atau kunci pribadi, merupakan kunci yang dipergunakan untuk mendekripsi ciphertext menjadi plain text pada asimetri kriptosistem. Merupakan kunci yang dipergunakan untuk mendekripsi ciphertext menjadi plain text pada asimetri kriptosistem. Jadi untuk private key biasanya digunakan untuk kriptografi modern. Oke, untuk terminologi sampai di sini dulu. Baru kita akan mulai metode pertama.